Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Septiaji Dasotomo, NRP 21206007 dari kelas 2D4 Kreatoran KA. Di sini saya dari NRP 007 akan menjelaskan materi tentang integral Fourier, yaitu pada halaman 510 sampai 513. Berikut penjelasan dari saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan integral Fourier pada halaman 510 sampai 513 pada example 1. Sebelum masuk ke penjelasan example 1 integral Fourier, pada materi sebelumnya kita dijelaskan cara menyelesaikan masalah berupa fungsi periodik atau masalah yang lain dengan menggunakan metode direct Fourier. Nah, tujuan adanya metode integral Fourier ini yaitu metode seperti apa yang dapat memperluas metode direct Fourier untuk menyelesaikan masalah fungsi periodik atau masalah yang lain. Nah, pada example 1 ini yaitu diberikan fungsi f(Lx) pada titik 2L lebih dari 2. Nah, ini adalah contoh fungsi pada titik 2L lebih dari 2, yaitu f(Lx) sama dengan 0 if min L kurang dari R kurang dari X kurang dari min 1. 1 if min 1 kurang dari X kurang dari 1. 0 if 1 kurang dari X kurang dari L. Selanjutnya pada bagian gambar 280, yaitu pada gelombang persegi panjang, ditunjukkan bahwa fungsi untuk 2L sama dengan 4, 8, dan 16, serta fungsi fx non-periodik yang diperoleh dari FL jika L mendekati tak hingga, yaitu dapat ditunjukkan rumusnya seperti ini, yaitu fx sama dengan limit L mendekati tak hingga f(Lx) sama dengan 1 if min 1 kurang dari X kurang dari 1, dan 0 if min 1 kurang dari X kurang dari 1, atau sebaliknya. Pada koefisien Fourier dari FL, karena adanya peningkatan L, dikarenakan FL adalah genap, Bn sama dengan 0 untuk semua n, dan untuk An rumus Euler dapat ditunjukkan rumusnya, yaitu yang pertama A0 sama dengan 1/2L integral min 1 sampai 1 dx sama dengan 1/L. Dan untuk rumus An 1/L integral min 1 sampai 1 cos n px L dx sama dengan 2L. Maaf, sama dengan 2/L. Integral 0 sampai 1 cos n px per L dx sama dengan 2/L sin NP per L tutup kurung per NP per L. Selanjutnya yaitu rangkaian dari koefisien Fourier ini disebut sebagai spektrum amplitudo dari FL karena mutlak An adalah amplitudo maksimum dari gelombang An cos NPX per L. Pada gambar 280 menunjukkan bahwa spektrum ini untuk titik 2L sama dengan 4, 8, dan 16, kita dapat lihat kenaikan L. Amplitudo ini menjadi semakin rapat pada sumbu Wm positif, di mana Wn sama dengan NP per L. Untuk 2L sama dengan 4, 8, dan 16, dan mempunyai amplitudo 1, 3, 7 per setengah gelombang dari fungsi 2 sin Wn per L Wn di titik-titik pada gambar.
Karena untuk 2L sama dengan 2 pangkat K mempunyai amplitudo 2, pangkat K min 1 per setengah gelombang. Jadi amplitudo ini pada akhirnya akan merapat di mana saja pada sumbu WN positif dan akan berkurang menjadi 0. Selanjutnya yaitu pada halaman 512 tentang deret Fourier ke integral Fourier. Pada beberapa fungsi periodik f(Lx) dari titik 2L yang bisa direpresentasikan oleh suatu deret Fourier, yaitu persamaannya f(Lx) sama dengan A0 ditambah sigma AN cos WNX ditambah BN sin WNX tutup kurung, dimana sigma ini N sama dengan 1 hingga tak hingga, dan WN di sini yaitu N pi per L. Jika kita masukkan AN dan BN dari rumus Euler dan menunjukkan variabel dari pengintegrasian oleh V, maka deret Fourier f(Lx) terbentuk seperti ini. f(Lx) sama dengan 1/2L integral min L sampai L FL buka kurung V dV ditambah 1/L sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga sigma cos WNX integral min L hingga L FL dalam kurung V cos WN V dV ditambah sin WNX integral min L hingga L FL dalam kurung V sin WN V dV tutup kurung, dimana tadi sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga, dan kita dapat mengatur dimana delta W sama dengan WN plus 1 min WN sama dengan dalam kurung N plus 1 dikali pi per L minus N pi per L sama dengan pi per L. Selanjutnya, lalu 1/L sama dengan delta W per pi, dan dapat ditulis deret Fourier dalam bentuk F L X sama dengan 1/2L integral min L hingga L FL dalam kurung V dV plus 1 per pi sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga buka kurung cos WNX delta W integral min L sampai L FL dalam kurung V cos WNV dV ditambah dalam kurung sin WNX delta W integral min L sampai L sin WNV
dv, tutup kurung. Bentuk ini valid untuk beberapa L tetap, luas dengan berubah-ubah tapi terbatas. Sekarang ini dibiarkan L ke tak hingga dan asumsikan bahwa hasil fungsi non-periodik seperti ini, yaitu fx sama dengan limit L mendekati tak hingga flx. Nah, ini terintegrasi absolut pada sumbu x. Berikut ini contoh limit terbatas yang ada, yaitu limit A mendekati tak hingga integral A sampai 0, yaitu mutlak fx dx ditambah limit B mendekati tak hingga mutlak fx dx. Lalu 1/L mendekati 0 dari ketentuan pertama pada sisi kanan dari contoh 1 tadi. Untuk contoh 1 tadi yaitu ini, contoh 1 tadi mendekati 0 dan juga delta W sama dengan pi/L mendekati 0, dan itu terlihat memungkinkan bahwa dari tak hingga pada contoh 1 menjadi suatu integral dari 0 ke tak hingga dapat ditunjukkan fungsi fx, yaitu fx sama dengan 1/pi integral 0 sampai tak hingga buka kurung cos wx integral minus tak hingga sampai tak hingga f dalam kurung v cos wv dv ditambah sin wx integral minus tak hingga sampai tak hingga f dalam kurung v sin wv dv tutup kurung dw. Jika ditulis dalam notasi yaitu A dalam kurung V sama dengan 1/pi integral min tak hingga sampai tak hingga F dalam kurung V cos WV dV, dan B dalam kurung V sama dengan 1/pi integral min tak hingga sampai tak hingga F dalam kurung V sin WV dV, dan juga dapat ditulis dalam bentuk lain fx sama dengan integral 0 sampai tak hingga dalam kurung A dalam kurung V cos Wx plus B dalam kurung V sin Wx tutup kurung dv. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.